Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Lestari, NIM 101190180 dari kelas 5F Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Z Haryanto, SHMH, dengan mata kuliah Studi Konstitusi. Nah, langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu sejarah perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Adapun beberapa periode pelaksanaan ketatanegaraan mengenai Undang-Undang Dasar, hal ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Penyusunan naskah perancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, dengan selesainya tugas BPUPKI ini, pemerintahan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ada Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui Argensi 1 tahun 1947 dan Argensi kedua pada tahun 1948. Karena perlawanan yang sangat sengit, bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakannya Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut dengan KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Nah, yang ketiga ada UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dalam pembukuannya menurut dasar negara Pancasila. Akan tetapi pelaksanaan sistem parlementernya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umur tiap kabinetnya ini kurang dari 1 tahun. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, UUD NKRI tahun 1950 juga bersifat sementara, seperti yang ditegaskan dalam pasal 134. Nah, yang keempat ada UUD 1945 pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatas peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan bagi seseorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 yang mengatakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Yang kelima ada UUD 1945 pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pengesahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Replita. Namun, perjalanan Orde Baru berubah menjadi kekuasaan yang otoriter. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol, akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN ini menjadi merajalela. Terjadinya ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar, utang semakin membengkak, akhirnya menumpukan menjadi krisis multidimensi. Rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dan yang keenam ada UUD 1945 diamandemenkan dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen yang kedua dilakukan pada tahun 2000, dan amandemen yang ketiga dilakukan pada 2001, dan amandemen yang terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Jimli Asidiki, ada 5 naskah, yaitu yang pertama ada naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukannya oleh Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua ada naskah perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999. Yang ketiga ada naskah perubahan kedua yaitu 1945 yang disahkan pada tahun 2000, dan yang ketiga ada Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tahun 2001, dan yang kelima ada naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan pada tahun 2002. Nah, masuk poin yang kedua yaitu mengenai konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsinya. Adapun nilai-nilai konstitusi yakni nilai normatif. Nilai normatif ini ialah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam artian hukum, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlakunya efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dan yang kedua ada nilai nominal, adalah sesuatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Dan yang ketiga ada nilai sistematik. Nah, sistematik ini ialah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Nah, menurut C.V. Strong, fungsi konstitusi ini ialah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintahan untuk menjalani hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dan adapun fungsi dari konstitusi secara umum ialah yang pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadinya kesewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua ada konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga ada fungsi konstitusi sebagai sumber hukum
tertinggi. Dan yang keempat ada fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Dan kelima ada fungsi konstitusi sebagai identitas nasional dan lambing. Dan yang keenam ada konstitusi berfungsi sebagai pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara berdasarkan jarak bahwa pemerintahan kali ini menyatakan diri berbangsa dan bernegara, dilindunginya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan kita sudah melalui tindakan untuk menjalankan pasal-pasal yang ada di dalamnya, tetapi dipergunakan adalah pasal 4 aturan perihal Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebuah majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini. Segala kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Ketentuan pasal 4 aturan perihal UUD 1945 tersebut, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, adapun poin yang ketiga yakni mengenai isu perubahan jabatan presiden selama 3 periode. Banyaknya di kalangan milenial ini bahwa menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode tidak akan melahirkan suatu perubahan yang signifikan. Hal ini juga tidak akan melahirkan seseorang pemimpin baru di tingkat nasional. Bahkan anggapan bahwa wacana penambahan jabatan 3 periode ini, Presiden juga ditunggangi oleh suatu kepentingan politik. Apabila wacana 3 periode Presiden ini benar-benar terjadi, satu hal pihak juga diuntungkan ialah partai politik. Tentu wacana 3 periode Presiden ini menjadi salah satu tempat untuk partai politik akan semakin dikuasai di Indonesia. Terlebih bagi partai politik yang ia pilih. Menurut saya mengenai isu perubahan presiden 3 periode masa jabatan ini tentu sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi negara. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 1 kali masa jabatan. Tertuang jelas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanyalah 2 periode. Selanjutnya, masa yang dihadapi di Indonesia saat ini masih tampak jelas, terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Prioritas negara seharusnya lebih ditekankan demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional haruslah berdampak bagi kesejahteraan khalayak banyaknya, sehingga perwujudan negara yang hadir bagi rakyat ialah benar adanya. Jangan sampai Indonesia kembali kepada masa Orde Baru sehingga dilakukannya reformasi jilid 2. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.